Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Afifah, mahasiswi IAI Al-Qadiri Jember, kelas 7B, Prodi Piaud. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Tarbiyatul Manaqib. Apa sih yang melatar belakangi mata kuliah Tarbiyatul Manaqib ini? Yang melatar belakangi ialah agar semua para mahasiswa yang kuliah di IAI Al-Qadiri Jember ini tahu atau faham tentang apa itu zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Karena apa? Karena lucu sekali kalau mahasiswa ditanyain apa itu manaqib tidak tahu. Bagaimana prosesnya juga tidak tahu, karena lucu sekali kan kalau kita tidak tahu apa itu zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dari itu, inilah salah satu dari mata kuliah yang harus kita ampu, yaitu mata kuliah Tarbiyatul Manaqib. Apa itu manaqib? Manaqib itu ialah biografi atau riwayat hidup seorang tokoh, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Adapun manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember ini adalah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ala Al-Qadiri Jember. Apa itu zikir manaqib? Zikir manaqib itu merupakan salah satu wujud kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat muslim, dan pada akhirnya menjadi sebuah rutinitas rutin pada momen-momen tertentu yang merupakan proses akulturasi antara budaya lokal dengan Islam. Hal ini yang terlihat dalam kegiatan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berbagai pelosok negeri, khususnya di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Dengan demikian, zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sampai detik ini masih dilestarikan dan dikembangkan di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Majelis zikir merupakan tempat yang paling bersih, mulia, bermanfaat dan tinggi derajatnya, merupakan tempat yang paling bernilai dan agung menurut Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir juga majelis para malaikat, karena bagi mereka tidak ada tempat di dunia selain tempat yang disebut nama Allah di dalamnya. Selain itu, majelis zikir yang menyelamatkan hamba dari perkataan-perkataan buruk serta menyadarkan diri dari penyesalan dosa di hari kiamat nanti. Pada mulanya, zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember ini dibentuk pada tahun 1970 oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah yang setelah menikah. Sedangkan mendirikan Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, Kiai Ahmad Muzaki bersama dengan sahabatnya yaitu Kiai Abdul Jailani. Pada saat itu jemaah zikir manaqib hanya diikuti oleh santrinya saja, disusul dengan tetangga kampung sekaligus diikuti oleh lurah setempat. Sebelumnya Kiai Muzaki mengikut Thariqah Naqsabandiyah, namun beliau khawatir jika jemaahnya merasa keberatan dan tidak sanggup dalam menjalankan pembaiatannya. Akhirnya memutuskan untuk menciptakan dan mengembangkan zikir manaqib Kiai Ahmad Muzaki sendiri. Manaqib ini dilaksanakan secara istiqomah setiap malam Jumat dan Jumat Manis. Jamaah terus berkembang sampai pada tahun 1997. Manaqib ini dihadiri oleh warga asing, yaitu negara India. Di tahun-tahun berikutnya jamaah manaqib terus berkembang pesat hingga ke luar negeri. Selain itu, perkembangan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga diadakan rutinitas pada bulan tertentu di luar kota hingga ke luar negeri, yang dipimpin oleh keluarga, menantu, murid dan kiai sendiri, yaitu Kiai Ahmad Muzaki Syah.
Rutinitas-rutinitas inilah yang menjadikan jamaah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dapat berkembang pesat dengan amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh kiai kepada para jamaahnya. Tujuan diadakan zikir manaqib ini adalah mengajak masyarakat supaya gemar berzikir dengan tidak membedakan dari golongan manapun. Maka apabila seseorang telah merasa senang dan akrab dengan zikrullah atau ketika hidup di dunia, hakikatnya adalah zikir terus-menerus dan disertai dengan kehadiran hati sehingga akan membawa pengaruh yang bermanfaat bagi penzikir terhadap ketenangan hatinya sendiri. Sebab apa? Sebab zikir yang hanya dilakukan oleh lidah sementara hati dalam keadaan lalai, maka yang demikian itu merupakan perbuatan yang sedikit sekali faidahnya, kurang khusyuk ya, kurang menikmati. Seperti yang dapat diketahui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan keterangan hasan, yaitu periwayat Abu Hurairah. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Maka dari itu kalau kita berdoa, berdoalah dengan hati yang khusyuk, agar apa yang kita inginkan itu juga mudah terkabulkan. Terkait dengan masalah ini, secara sederhana, zikir manaqib dapat dipahami sebagai suatu upacara pembacaan kitab riwayat hidup atau manaqib seorang wali yang menceritakan sikap terpuji, keistimewaan atau kekaromahan seorang wali yang bersangkutan dengan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang rutin dilaksanakan setiap malam Jumat di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember tanpa menggunakan perlengkapan apapun sebagaimana upacara manaqib di tempat-tempat lain, dan juga tidak membaca kitab manaqib sebagaimana di tempat upacara manaqib lainnya. Namun pembacaan kitab manaqib Nurul Burhani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri ini hanya sebagai syarat dalam pujian pembukaan. Sedangkan zikir manaqib di Al-Qadiri membaca amalan zikir hasil dari Syamratul Fiqh Kiai Ahmad Muzaki Syekh itu sendiri. Makanya di IAI Al-Qadiri di Pondok Pesantren Al-Qadiri ini manaqibnya itu identik dengan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ala Al-Qadiri. Dan di sini juga jemaah diajak untuk tawasul dan mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sambil mengharap berkah dan kekaromahannya, juga mengharap syafaat Rasulullah SAW, memohon ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan akan kekuatan magik dan mistis dalam ritual manaqib ini karena adanya keyakinan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki keistimewaan yang dapat mendatangkan berkah atau pengaruh mistis dan spiritual dalam kehidupan seseorang. Pengikut zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada dasarnya memiliki dua macam kelompok. Pertama, pengikut yang mengamalkan wirid atau amalan-amalan zikir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan cara mengikuti ajaran thariqah Qadiriyah yang dinisbahkan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedangkan kelompok kedua mengamalkan amalan-amalan zikir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tanpa mengikuti thariqah Qadiriyah, yaitu mengikuti amalan zikir yang dibawa oleh kiai itu sendiri. Namun amalan zikir tersebut merupakan bentuk peribadahan dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mendapat kebaikan dari orang yang dianggap memiliki karomah atau keistimewaan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.